Pada suatu hari yang cerah, Shelfie dan Vania sedang nongkrong di sebuah kafe. Hai guys, jadi sebenarnya Neo Freudian tuh apa sih? بوب قمر الدين بيازا خالد كشميري. Oke, jadi Neo Freudian itu teori perkembangannya psikoanalisis dari si Freud gitu. Terus kalau di Neo Freudian dia itu lebih mengarah ke aspek budaya sama sosial. Nah, kalau teorinya si Freud yang sebelumnya itu kan lebih mengarah ke aspek biologi gitu ya. Oh iya. Jadi gitu sih dari besarnya. Jadi Neo Freud itu apa? Ada setelah teorinya Freud ya? Iya. خبر كرويته. Oh my god. Hai, ya ampun. Dari mana lu? Baru datang jam segini. Iya, maaf ya telat. Apa? Kalian mau bahas apa sih? Kami bahas teorinya ini tahu Neo Freud. Iya. Freud deh. Freud. Namanya Freud sama Sama kan Jung. gua hafal namanya. Kayaknya aku tahu deh itu. Oh ya? Iya. Jadi, kenapa bisa terciptanya Neo-Freudian tuh karena pada awalnya si Sigmund Freud itu punya pengikut yang bernama Carl Gustav Jung. Tapi mereka tuh kayak banyak pendapat yang berbeda gitu loh. Jadi iya. kayak si Freud sendiri tuh dapat banyak kritikan. Jadi kayak salah satu contohnya tuh dari pendapat dia yang dimana sex drive atau hawa nafsu dari makan, minum, spiritual individual tuh kayak dibantah oleh si Carl Gustav Jung. Tapi bentar. Sebelum kita move on ke topik selanjutnya, kalian tahu gak sih? Sigmund Freud itu dia tuh udah mulai research itu tuh dari tahun 1897. Iya. Jadi dia itu waktu itu pertama dia tuh melakukan researchnya tuh berdiri sendiri. Jadi kan kalau dalam psikoanalisis tuh ada yang namanya self introspeksi. Jadi dia mulai kayak menintrospeksi diri sendiri dan itulah dimana dia mulai membuat teori itu yang ego dan superego. Pasti kan kalian udah sering dengar dong. Jadi ada tiga struktur dalam alam bawah sadar kita. Yang pertama itu id itu artinya keinginan seksual kamu gitu, kayak seks drive tadi. Jadi itu keinginan kamu aja. Jadi contohnya kamu makan, kamu lihat makan, kamu langsung makan makanan itu. Kalau ego itu adalah sesuatu yang mengontrol itu sendiri, mengontrol dalam hal yang hal dalam konsep reality. Jadi maksudnya kayak contohnya nih, kamu ada makanan, kamu lapar, tapi makanan itu tuh jual dan kamu nggak punya duit. Dan jadi kalau itu tuh mikirnya kayak aku mau makan, aku ambil aja. Itu nanti mencuri. Jadi ego itu ada di situ tuh untuk memberitahu kamu kayak kamu nyuri, kamu masuk penjara. Itu kan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau super ego itu mengontrol it juga, tapi dalam sisi moralitas. Jadi bisa dibilang kayak kayaknya aku nggak mencuri dulu deh, soalnya kayak secara moral mencuri itu salah gitu. Jadi itu tiga struktur teorinya Freud sih yang sampai sekarang tuh masih banyak orang tuh masih pakai dalam kehidupan sehari-hari juga, dan itu cara mereka menjelaskan behavior orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi setelah dia merilis teorinya, dia jadi kayak punya sekolah gitu loh, jadi kayak punya kelas. Dan kelasnya dia tuh ada beberapa murid seperti Carl Jung, terus ada Adler, Karen Horney sama yang lain-lain lah. Tapi yang noticeable tuh Carl Jung, karena Carl Jung habis itu pisah kan dari Sigmund Freud. Karena berbeda pendapat kan. Beda pendapat. Menarik banget ya. Itu menarik banget. Kebetulan memang gitu. Hey guys. إسماعيل أحمد كنباوي. Ini kita juga nggak tahu lah kita di sini. Kalian lagi ngebahasin apa? Lagi ngebahasin itu sih kayak teori dari Neo-Freudian, kayak awal mulanya gitu. Terus ada muridnya ya. Si yang Carl Jung. Terus kamu tahu nggak sih? Jadi Freud itu memandang kehidupan manusia itu kayak sesuatu yang dapat berkembang atau perkembangan yang kreatif. Make sense. Tapi gue tertarik tau sama ini teori kepribadiannya menurut si Jung. Kan ada tuh tentang anima animus. Oh iya pernah dengar. Jadi kalau anima itu dia feminim di dalam
laki-laki gitu ya. Iya. Nah, kalau animus itu masculinity dalam perempuan. Keren banget sih. Iya keren. Teorinya. Menarik sih. Oh iya, tapi kan namanya teori ya, pasti ada yang pro kontranya. Tapi kira-kira yang Jung punya tuh apa ya pro kontranya? Oke, jadi aku tahu nih pro kontra dari teori-teori mereka. Ya. Jadi kalau menurut Freud itu kayak kebutuhan seks itu kayak setara gitu sama kebutuhan kita sehari-hari kayak makan, minum gitu-gitu. Benar-benar. Dan jadi kalau menurut yang itu tingkah laku manusia itu dilihat dari nenek moyangnya. Jadi kayak dilihat dari masa lalu banget, terus disambung sama kehidupan sekarang. Kan menurut aku sih ya kayak nggak nyambung gitu nggak sih? Soalnya kan itu dari zaman dulu beda sama zaman sekarang. Beda zaman ya. Iya kan sekarang lebih modern gitu ya. Terus ya sekarang itu teorinya Freud itu nggak terlalu efektif dipakai yang psikoanalisis itu. Nah kalau teorinya Siang itu masih dipakai yang kayak introvert sama extrovert, kayak MBTI gitu-gitu masih dipakai sampai sekarang. Jadi bukan cikal bakal sih. Jadi MBTI tuh inspirasinya Kroyo. Ya, karena dia yang mempunyai teori introvert sama extrovert. Keren banget sih. Oke. Terus selama ini identitas kita itu dari Kroyo juga. Iya benar juga. Ya teorinya loh. Iya. Iya. The end. That's a good one.